Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus selalu kita jaga dengan takwa, dan diantara bentuk takwa adalah kita menguatkan akidah kita agar jangan sampai terombang-ambing oleh cobaan oleh dunia. Di salah satu masjid di Sumber saya mengajarkan tentang kesyirikan dan juga kemunafikan, dan ternyata dua perbuatan ini itu terjadi karena kejahilan manusia. Terkait dengan kesyirikan adalah terkait jahilnya manusia akan Tuhannya. Kemudian terkait dengan kemunafikan adalah kejahilan manusia terkait dengan agamanya. Bagaimana dia tidak paham agamanya itu agama yang benar, sehingga dia harus memasang dua muka. Di sini oke, di sana oke. Begitu pula orang-orang yang berbuat syirik, dia tidak paham kalau rohnya atau Tuhannya itu sudah benar, maka dia sholat, tapi kemudian ketika ada masalah lari ke tempat-tempat yang tidak benar, dan dia mencari keselamatan, mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak benar, bahkan menyembah sesuatu yang tidak benar juga. Illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Bahkan yang disembah itu cuma nama-nama yang dibikin-bikin, yang tidak ada asal-usulnya, tidak ada kebenarannya sama sekali. Makanya kita belajar akidah dalam rangka membedakan itu semua. Dan ketika saya ngajarkan lagi di lupa saya majelis yang mana ya. Jadi di situ tentang bagaimana orang itu husnul khotimah. Itu prosesnya itu hampir semuanya menjelaskan tentang akidah yang harus benar. Akidah yang harus benar. Dan akidah yang harus benar kembali lagi ya harus dari ilmu lagi. Makanya benar-benar yang mau saya tekankan adalah pentingnya kita memahami akidah dengan ilmu, agar jangan sampai dengan mudah terombang-ambing oleh masalah, oleh cobaan, bahkan oleh orang-orang yang nampak baik dan benar, tapi sebenarnya dia jauh dari kebenaran. Tadi pagi subuh di Gilingan, saya ditanya sama ibu-ibu, ada seorang ustadz, bahasanya gitu, yang menyampaikan bahasanya kalau orang itu ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dia akan kehilangan anak turunnya 7 turunan. Nah, terus mau masbuk terus piye gitu, kelangan terus gitu kan. Nah, saya penasaran, Ustaz siapa? Ustaz yang biasa keliling-keliling bawa panci itu loh. Nah, saya bilang bahasanya ya apakah memang ada dalilnya seperti itu? Tidak ada. Mau faktanya fikih orang masbuk itu ada kok, mosok diancam sampai seperti itu. Jadi memang ada orang-orang yang pengen berdakwah itu maunya orang itu punya rasa takut sehingga sholatnya tertib, tapi caranya terlalu terlalu ngawur gitu, membabi buta. Jadi hadis-hadis gak jelas juga disampaikan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita, masih membahas tentang Heraklius dan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan wa anna jarbakum wa jarbahu wa anna harbakum wa harbahu takunu dualan wa yudalu alaikumul marrah wa yudaluna alaihil ukhra. Dan merupakan kalian dan dia, artinya kamu wahai orang Quraisy dan dia Muhammad SAW dan sahabatnya, sekali kalian menang atasnya dan sekali dia menang. Wa kadzalika rusul, dan seperti itulah rasul-rasul, tubtala wa takunu lahal akibah. Dia selalu diuji, kadang kalah, kadang menang, tapi endingnya tetap menang. Makanya jangan lihat orang-orang Palestina, jangan pernah jangan berpikir kayak orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel saya lihat di medsosnya, mereka mengatakan kami orang benar, kami bangsa benar. Buktinya kami menang. Iya menang sekarang, tapi nanti endingnya kamu tetap kalah. Sehingga yang jangan lihat hari ini ya selalu saya katakan itu proses kebijaksanaan Allah untuk membawa orang-orang Bani Israel kembali ke tempat itu agar nanti coro grobyokan itu mudah, boleh ini mudah, nggak kemana-mana. Makanya bunyi hadisnya dia akan sembunyi di belakang tembok, belakang batu, belakang pohon, bukan bersembunyi di Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, di Cina, India, enggak. Itu maksud saya. Jadi beli ngomong ning kono-kono wae gitu loh, bukan kemudian
Iki wong kene kok digoleki ning tipes ora enek wong ning ndi ternyata ning Singapura ya kan adoh. Tapi golek ana ning burine masjid. Nah, kan jelas deket gitu loh. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Kemudian hikmah yang kedua kepada orang Palestina, ya mereka akan menjadi bangsa yang terpilih untuk dikasih cobaan yang berat itu, sehingga nanti surganya surga yang paling tinggi gitu, dibandingkan kita yang tidak mengalami itu gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Heraklius membenarkan. Berarti nek dhek esok menang sok kalah, ya memang ngono kuwi nabi-nabi mbiyen ki ya ngono, ora enek menang terus ngono ora enek. Kenapa? Ayo. Karena kalau menang terus itu mesti orang akan ikut. Makanya dengan dikasih menang, dikasih kalah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana orang-orang yang tulus dalam beriman, bukan sing ikut. Makanya saya sering contohkan, nek jenengan misal sholat, medal yang mriki kok tiba-tiba kon langit diteblok decaki to, bluk malah sesuk masjid iki ambil wong gitu. Ambil wong mlebu Islam kabeh nang masjid kabeh. Ya, makanya yang Allah inginkan adalah hikmah. Hikmah apa? Hikmah bahwasanya manusia itu harus mencari kebenaran, dan kebenaran itu harus diikuti. Nah, orang-orang yang selalu mengikuti kebenaran tapi dengan pertimbangan dunia, mencari untung rugi dunia, nah, ini yang nanti berpotensi masuk dalam kemunafikan. Nah, itu yang saya jelaskan dalam Masjid Jumber nih kok. Makanya dengan itu harus istiqomah, mbok sugih, mbok ora, mbok didit, mbok ora, mbok lagi di masalah, mbok ora, pokoknya sholat. Mantep marang Gusti sholat. Donga, mbok dongane kabul sesuk apa sok mben setahun kas, 2 tahun kas, 10 tahun kas, wis rasa dipikirkan. Mbok mungkin kasing kabul niku kabul pas ten putra jenengan wis rasa dipikirkan. Sementing jenengan donga sebanyak-banyaknya. Karena donga niku gratis mboten bayar. Jenengan mboten kelangan apa-apa kejaba swara kalih ngangkat tangan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang kafir Heraklius pun berani mengatakan ya ngono kuwi lho rasul-rasul, memang ngono. Wa sa'altuka bimadza ya'murukum fa za'amta annahu ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan aku ya tekok sama kamu loh, apa yang dia perintahkan kepada kalian, lalu engkau menyatakan bahasanya dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa yanhakum amma kana ya'budu aba'ukum, dan dia juga melarang dari peribadatan nenek moyang kamu yang enggak jelas itu. Wa ya'murukum bis-shalah wa shadaqah wal afaf, dan dia juga memerintahkan kamu untuk sholat, sedekah, dan menjaga kehormatan alias tidak boleh berzina, wal wafa, dan menepati janji, bil ahdi, wa ada'il amanah, dan menunaikan amanah. Qala, kata Heraklius, wah hadhi sifatun nabi. Iki nabi-nabi biyen nek kowe maca, ngono kuwi memang gitu. Nah, orang-orang jahiliyah itu disifati jahiliyah karena dia tidak tahu sejarah-sejarah para nabi. Adapun orang-orang ahli kitab yang baca dari kitab-kitabnya itu, dari cerita-cerita para ulamanya gitu. Nah, maka Heraklius malah nyetak gitu. Nek kuwi sing diajarke, nabi-nabi ku yo ngono kuwi ngajarane gitu kan. Nah, kemudian ini yang paling menarik, sampai saya kasih bold. Qad kuntu a'lamu annahu kharijun walakin lam adunnu annahu minkum. Ini yang menjadi inti pembahasan kita. Kenapa tak bacakan cerita ini? Lah aku ki jane ya wis ngerti nek wonge bakal metu nabine kuwi. Ning aku gak ngira nek metune kuwi lah kok sangka kalian ini lho wong Arab ini sing gak pernah didengar orang. Padahal ada bangsa besar Persia, ada bangsa besar Yahudi, ada bangsa besar Romawi. Lah metune malah sangka nggonamu iki. Ini menunjukkan bahwasanya Heraklius ini orang pintar. Pintar gimana? Dia membaca kitabnya dan dia tahu di situ ada sejarah yang berbicara, ayat-ayat yang berbicara akan munculnya nabi yang akan datang, yang sudah saya kumpulkan dalil-dalilnya yang nanti mudah-mudahan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk sampai pada dalil-dalil itu. Tapi garis bawahnya Heraklius mengatakan, aku wis ngerti nek wong kuwi bakalan metu, ning aku gak ngira nek metune kok sing wong Arab koyo kowe kuwi gitu. Orang-orang yang tidak berpendidikan kayak kamu itu, orang-orang yang muncul dari tengah padang pasir kayak kamu itu. Wa iyyakum qulta haqqan fayusiku ayyamlika maudhi'a qadamai hataini. Jika apa yang mbok katakan itu benar, memang sifatnya kayak gitu, maka hampir saja ia akan memiliki tempat kedua kakiku ini. Maksudnya gini. Iki nek tenan Rasul sing mbok critake kuwi tenan bener-bener kayak gitu sifatnya. Gak lama dia akan mengambil apa yang tak miliki dari kekuasaan itu. Dan benar. Nanti pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang namanya Romawi itu rontok Pak. Yang namanya Persia itu luluh lantah di tangannya kaum muslimin. Makanya kemenangan dalam Islam itu tinggal nunggu waktu. Angger wong Islamnya itu mau kembali
kepada apa yang diajarkan oleh Rasul dan diikuti para sahabat, kemenangan itu di depan mata. Tapi kalau nyari rumus dewe, ya sudah, yang jenengan lihat sekarang ini. Jelas nyata-nyata saudaranya dihabisi seperti itu, bahkan yang dekat pun nulung rawani gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walau arju an akhlusa ilaihi la tahassamtu luqiyahu. Dan sekiranya aku berharap bisa menemuinya. Jadi dia sudah berpikir, "Mbok yo aku iso ketemu gitu. Sungguh aku akan bersusah payah untuk berusaha menemuinya. Jadi aku akan berjuang untuk bisa membersamainya. Walau kuntu indahu la ghasaltu qadamaih." Kalau sekiranya dia ada di sini, aku siap mencuci kakinya. Aku siap menjadi pengikutnya, aku siap menjadi hambanya, menjadi orang-orang yang menemaninya. Bukan hamba yang menyembah, bukan, tapi hamba yang memuliakannya itu. Kan budak kepada tuannya itu kan nyebutnya juga hamba itu. Qala Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan pun berkata, "Summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faquri'a." Kemudian Heraklius minta, "Mana suratnya? Bawa sini, bacain." Nah, jadi sebelum membaca surat yang diterima itu, dia interogasi Abu Sufyan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah lalu itu. Kemudian dibaca, faida fihi, ternyata isinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, min Muhammadin abdillah wa rasulih ila Hirakal adimir Rus, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, penguasa agung bangsa Romawi. Salamun ala manitaba al-huda, salam keselamatan buat mereka yang mengikuti petunjuk. Ini menjadi dalil nek jenengan mau berbicara di depan orang-orang non muslim, jangan mengucapkan assalamu alaikum, tapi salamun ala manitaba al-huda. Nek niku mboten saged, mboten hafal nggih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mboten mawon. Niki salam Nabi kepada raja yang belum masuk Islam. Salamun ala manitaba al-huda. Amma ba'du fa inni ad'uka di ayatil Islam, dan aku menyerumu dan maka sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam, maksudnya untuk masuk Islam. Aslim taslam, lebu Islam kamu selamat. Wa aslim yu'tika Allah ajroka marrotain, nek kamu masuk Islam Allah akan kasih kamu pahala 2 kali lipat. Kenapa? Kamu raja, bukan rakyat biasa. Fa in tawallaita fa alaika itsmul arisiyin. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka itu pengikutmu, rakyat-rakyatmu, dosane sing nanggung kowe kabeh. Kemudian Nabi membaca firman Allah, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 64, "Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Hai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami orang Islam dan kamu sebagai orang-orang ahli kitab, yaitu apa? Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, yaitu bahwa kita hanya tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, serta tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala min dunillah. Fa in tawallau faqulu shahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Islam. Kemudian qala Abu Sufyan pun berkata, falamma an qudiya maqalatahu alat aswatul ladhi haulahu min udama'ir rum. Tatkala dia selesai, si Heraklius ini selesai menyampaikan argumennya, pendapatnya, pikirannya, maka itu pendeta-pendeta sekitarnya, petinggi-petinggi sekitarnya mulai gaduh. Loh kok ini imane rojoku, jadi hampir mirip kayak Najasyi kemarin. Loh kok ini, gitu kan? Tak pikir orang ngono, tapi kok ini, gitu kan? Piye yo. Dan mereka gaduhnya itu makin tinggi. Nah, jadi seorang raja dengan pengikut yang kemudian tidak sama dengan rajanya. Kemarin Najasyi mengatakan, aku ngene, nek kowe ngono ya ora apa-apa, kowe manggon ning kene ya tak jogo. Tapi ini rada beda Heraklius. Nah, kemudian wa kasura la aduhum fala adri madza qalu, dan kegaduhannya makin banter, makin banyak, sehingga aku tidak tahu apa yang mereka katakan.
wa umira bina fa ukhrijna, maka kami diperintah untuk keluar. Dah ini urusan internal. Jadi mereka masuk satu ruangan tertentu, kemudian ini Abu Sufyan dan sahabatnya yang masih musyrik waktu itu suruh keluar. Falamma an kharajtu ma'a ashabi wa khalautu bihim qultu lahum, ketika aku keluar bersama sahabat-sahabatku dan menyendiri bersama mereka, aku berkata kepada mereka, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah hadza maliku Banil Asfar yakhafuhu. Wah, ini urusan Abu Kabsyah. Abu Kabsyah di sini Abu niku bapak, Kabsyah niku wedhus, bapake wedhus. Maksudnya sing gene angon wedhus Nabi Muhammad. Iki urusane Muhammad iki tambah gede iki kita. Awake dhewe golek bantuan, golek dukungan, malah kualik dhek sing malah terkenal. Jadi malah promosi gratis. Malah promosi gratis. Kayak artis yang enggak dikenal tuh begini kehebohan, akhirnya viral. Promosi gratis dia. Walaupun konotasinya negatif. Wah, dia tambah terkenal, tambah besar ceritanya. Raja Bani Asfar, Bani niku warga atau penduduk bangsa, Asfar niku merah, berkulit merah. Jadi niki sama namanya bangsa Romawi maksudnya, bule-bule. Rajanya si Bani Asfar ini takut kepadanya. Dia ternyata bukannya bela kita untuk gencet Muhammad dan pengikutnya, malah belo dia. Qala Abu Sufyan, dan Abu Sufyan kemudian berkata, "Wallahi demi Allah, maziltu dzalilan mustaiqinan bi anna amrahu sayadharu hatta adkhalallahu qalbil Islam wa ana karihi." Demi Allah, aku senantiasa hina dan yakin bahwa urusannya akan tampak menang hingga Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku padahal aku membenci. Jadi dia tetap, Abu Sufyan konsisten untuk selalu menghina Nabi, merendahkan Nabi, memusuhi Nabi sampai akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islamnya pas nopo? Fathul Makkah Abu Sufyan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kisah yang panjang dialog Abu Sufyan dengan Heraklius raja Romawi. Nah, pelajaran dari kisah panjang ini, satu, adanya kebenaran risalah Nabi SAW yang diakui oleh penguasa non-muslim yang jujur terhadap bukti-bukti kenabian. Ditanya ngajari opo ngene-ngene nggih memang ngono. Perangmu piye? Kadang dek menang, kadang dek kalah. Ya memang ngono. Wonge piye? Wonge iki raja apa bukan? Bukan. Nek raja aku ngira dek mau pengen mempertahankan kekuasaannya, nek ora ya memang nabi itu kayak gitu. Kemudian bagaimana sejati tidak akan goyah bila telah meresap ke dalam hati. Jadi para pengungsi atau kamu dan para kaum muslimin ketika ditanya keadaannya tentang orang itu, maka dia pun menjawab apa adanya. Dia tidak kemudian berdusta. Dan para rasul juga tidak berkhianat, mereka jujur dan amanah, serta ujian dan kemenangan silih berganti, tapi akhirnya yang beriman itulah yang akan menang. Dan seruan Nabi SAW ini universal sehingga mulai menyeru kepada orang-orang Romawi terhadap tauhid, ibadah dan akhlak. Kemudian juga ada pelajaran tentang ketinggian Islam yang diakui oleh musuh-musuhnya bahkan sebelum mereka masuk Islam. Kemudian petunjuk datang dengan takdirnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya, lah hubungannya apa dengan Isa Al-Masih? Nah, maka ketika kita mau mencari hubungannya dengan Isa Al-Masih, maka kita harus ingat tadi dia mengatakan apa? Bahwasanya qad kuntu a'lamu annahu kharijun walakin lam adunnu annahu minkum. Aku udah tahu nek bakal muncul orang itu, tapi aku enggak ngira nek muncul dari kamu. Nah, ini pernyataan seorang Nasrani yang dia kenal Injil yang benar. Makanya orang yang belajar Injil yang benar, dia akan ketemu ayat-ayat itu. Tapi kalau enggak, ya wes, nemune ya ayat-ayat yang biasa disampaikan itu tentang cinta, kasih, damai itu terus itu. Apakah itu jelek? Enggak, itu baik. Cuman yang namanya agama, udkhulu fi silmi kafah, masuklah secara menyeluruh. Menunjukkan bahwasanya dalam belajar itu ya jangan dipilih dan pilih yang disenangi tok gitu. Kalau memang akhirnya ketemu yang lain ya harus imani. Makanya nanti orang-orang yang mati dalam keadaan iman itu ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, dia bisa menjawab, maka malaikat bertanya, kok bisa kamu jawab? Wa mayudrika, kok bisa kamu menjawab ini? Kata orang itu, qara'tu kitabullah, aku membaca Al-Qur'an, kemudian wa amantu bihi, dan aku membenarkannya, wa usaddiquhu, dan aku mengamalkannya. Aku mengimani dan aku mengamalkannya atau membenarkannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian itu harus kemudian banyak gitu. Banyak itu maksudnya ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Karena memang Islam itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Disebutkan di dalam Quran surat As-Saff ayat 6.
Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika putra Maryam itu berkata, Isa, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan kepadamu, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Dan Heraklius sebagai penganut Nasrani pada waktu itu, dia tahu kalau ada penyebutan-penyebutan itu di dalam Alkitab. Makanya dia kaget, kok plek, mung kok kagetku kok matune kok kono gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebelum kita sampai pada ayat-ayat tentang Alkitab itu, maka kita harus kenal dulu apa bedanya Injil sama Bible. Nah, disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Injil, wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah wa hudam wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami telah memberikan kepada Isa itu Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya serta pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Injil itu adalah wahyu Allah yang asli yang diberikan kepada Isa dan bukan tulisan manusia. Namun Injil yang asli itu sudah hilang dan sudah diubah oleh tangan manusia. Allah menegaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 79, wawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang ahli kitab itu yang menulis kitab mereka dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Nabi yang tidak pernah bisa membaca, kemudian dihafalkan, kemudian ditulis oleh juru tulisnya, dan juru tulisnya ini sampai singkat cerita dalam beberapa kasus jihad banyak yang meninggal. Maka waktu berganti waktu sampai di Khalifah Utsman. Khalifah Utsman kemudian bersepakat untuk membukukannya dan semua manuskripnya dibakar. Jadi proses penulisnya itu sejak awal turunnya itu loh. Nah, adapun Injil itu ditulis 200-300 tahun setelah kepergian Isa. Makanya di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaktubunal kitab bi aydihim. Mereka nulis sendiri berdasarkan ingatan mereka. Kemudian summa yaquluna hadza min indillah, dan mengatakan ini loh kitab Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku Injil. Kemudian Bible sendiri kalau menurut orang-orang Nasrani itu adalah kitab yang terdiri dari dua bab besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu berisi Taurat, berisi Zabur, dan juga kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nubuat digabung di situ. Terus jadilah Perjanjian Lama. Jadi Tauratnya orang Yahudi itu ada di situ. Nah, kemudian Perjanjian Baru itu yang kemudian tadi disebut sebagai Injil. Nah, mereka menyebutnya sebagai Perjanjian Baru atau New Testament. Di dalamnya ada Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Inilah para penulisnya gitu. Dan para penulis ini bukan murid-murid Yesus. Nah, jadi orang yang kemudian sudah jauh dari Yesus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesimpulannya, Injil yang asli itu wahyu Allah datang kepada Nabi Isa, bukan tulisan manusia. Sedangkan Bible adalah kumpulan tulisan manusia yang menceritakan sejarah dan ajaran agama Nasrani, termasuk 4 Injil versi manusia, yaitu tadi Markus, kemudian Matius, kemudian Lukas, dan Yohanes. Nah, kemudian oleh sebab itu maka Injil yang kita disuruh mengimani itu berbeda dengan Bible, sebagaimana Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Lalu bagaimana seorang muslim harus beriman kepada Injil, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 85, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Rasul-rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Maka artinya kita wajib beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan, termasuk Zabur, Injil, dan Al-Quran itu sendiri, Taurat juga. Nah, cara berimannya berbeda-beda tergantung pada kitabnya, apakah masih asli atau telah diubah. Sehingga kalau dalam konteks Injil maka kita mengimani bahwasanya itu adalah wahyu Allah yang pernah turun, itu dulu. Nah, lalu pertanyaannya, Injil yang mana? Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, karena Allah menyebutkan pada Quran surat An-Nisa dan surat yang tadi saya bacakan, yuharrifunal kalima an mawadi'i, mereka telah mengubah perkataan-perkataan di tempatnya, maka kita imani Injil yang sekarang itu sudah dirubah atau paling tidak sudah disusupi ada perubahan. Kemudian Al-Baqarah 79 tadi, wawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Maka dalam konteks kita beriman pada Injil, itu Injil yang asli yang sudah tidak ada lagi secara tekstual utuh.
Maka yang ada sekarang adalah tulisan manusia yang bercampur antara kebenaran dan ketidakbenaran. Nah, kebenaran nanti ditimbang dengan Al-Quran. Sehingga dalam konteks mengimani Injil, maka Injil yang sebelah mana? Yang ayat-ayatnya berkesesuaian dengan Al-Quran. Karena Al-Quran fungsinya sebagai hakim timbangan buat kitab-kitab yang lain. Kalau sesuai, itu mungkin masih yang asli atau bagian atau ayat yang asli. Tapi kalau sudah bertentangan, maka tidak bisa dipakai. Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, wa anzalnal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi muhaiminan, menjadi pengawas terhadap yang lain, menjadi pembeda, menjadi timbangan atas yang lain. Ibnu Katsir mengatakan aminina wa syahidun wa hakimun ala ma qablahu minal kutub. Al-Quran itu menjadi penjaga, saksi, hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Artinya yang sesuai dengan Quran pada kitab sebelumnya kita benarkan, dan apa yang bertentangan maka kita tolak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya terkait iman kita kepada Injil, satu, bahwasanya bentuk keimanannya kita meyakini Injil itu pernah turun datang dari Allah. Kemudian yang kedua, kita meyakini Injil yang turun dulu mengandung petunjuk dan cahaya. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa Injil itu telah diubah. Ayatnya sudah saya bacakan tadi. Kemudian yang keempat, kita meyakini Al-Quran itu sebagai korektornya, jadi sebagai muhaiminannya, muhaimin Pak Menteri. Nah, kemudian yang kelima, kemudian kita tidak membaca dan meyakini teks Bible sebagaimana wahyu. Artinya karena sudah campur, maka kita tidak perlu membaca itu. Makanya Umar bin Khattab ketika nenteng Taurat, yang mana Taurat juga sifatnya sama kayak ini, Nabi mengatakan, apa kowe yakin kalau kitabmu dhewe kok dadaknya kalau kuwi gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita setiap hari aja belum tentu megang Quran, belum tentu membaca tafsirnya, kok kemudian ngapunten sok-sokan maca kitab itu buat apa gitu. Kecuali jenengan sudah hafal Quran, ngerti tafsirnya, terus jenengan mau menggali perbandingan agama, silakan. Tapi nek kita sendiri, kadang kok ada loh orang itu mau Quran plegak-plegu racetoh gitu kan, mau tafsir buka tafsir rong tahun gitu. Tapi nek kon buka kitab-kitab aneh-aneh itu sergebian. Sampai kitab-kitab mujarobat, ribon itu sampai hafal gitu. Nah, itu buang-buang waktu. Makanya seorang mukmin yang paham benar kalau Al-Quran itu adalah jalan kebenaran, maka mau nggak mau isilah hidup itu dengan membaca Quran, bukan dengan membaca yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kesimpulannya terkait dengan iman kepada Alkitab atau Injil, Ibnu Taimiyah mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk beriman bahwasanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul secara global dan terperinci itu pernah turun. Dia meyakini adanya Taurat, Injil, Zabur yang benar-benar wahyu Allah pada zamannya, namun telah terjadi perubahan di dalam sebagian isi-isi kitab. Jadi tidak kita ingkari semuanya. Yang benar sesuai Quran kita imani, yang tidak benar kita tinggalkan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, iman kepada kitab berarti membenarkan bahwa itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah dan meyakini bahwa hukum-hukum di dalamnya sebelum datangnya Al-Quran wajib diikuti oleh umatnya. Nah, kemudian datang kitab setelahnya ya diganti. Jadi begitu Taurat ya Taurat yang ikuti umatnya, begitu datang Injil ya harusnya yang Taurat ngikut Injil. Nah, begitu setelah Injil datang Quran maka harus ikut Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks ya beriman kepada kitab-kitab, kan rukun iman itu kan disebutkan bahwasanya iman kepada Allah, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para malaikat. Nah, kitab-kitab di sini nggak cuma Al-Quran kok, semuanya. Wabil khusus dalam pembahasan kita yaitu Injil. Maka satu, mengakui bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab itu kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa isinya dulu memang mengandung kebenaran dan petunjuk dulu pada saat turun. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa teksnya sudah dirubah, baik sebagiannya maupun baik sebagian kecil maupun sebagian besar, dan tidak lagi otentik. Dan kemudian yang keempat, kita hanya meyakini Al-Quran sebagai pengganti hukum kitab yang lalu, termasuk di dalamnya adalah Injil. Nah, sekarang perubahannya apa? Bapak Ibu dirahmati Allah, An-Nisa 46 tadi mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka mengambil perkataan-perkataan dari tempatnya dan merubah. Nah, kemudian Allah menyebutkan pada Al-Baqarah 79 tadi, wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Maka celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah padahal bukan. Ibnu Abbas berkata, mereka mengubah makna dan lafadznya. Jadi ada yang mengubah maknanya, ada yang mengubah lafadznya, dan menulis sesuatu dengan tangan mereka lalu mengklaim ini dari Allah. Paribasanya gini, di dalam untuk Quran itu tulisannya tidak cuma terjemahannya kok, ada Arabnya. Dan dalam bahasa Arab
Itu kan jangan belajar, itu ada namanya ilmu nahwu, ada namanya ilmu sorof. Nahwu dulu lah. Dalam ilmu nahwu itu kalau bahasa Inggris namanya grammar atau gramatikal. Nah itu hurufnya itu harokatnya berubah, maknanya berubah. Harokat a, i, u-nya itu berubah. Itu sudah merubah posisi dia, apakah sebagai subjek atau objek gitu. Maka ketika dikatakan contohnya apa ya? Susah kalau kasih contoh dadaan. Nah sehingga untungnya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka perubahan harokat ini akan mudah terdeteksi oleh orang-orang yang berbahasa Arab atau yang belajar bahasa Arab. Sehingga kalau kemudian ini cuma diambil terjemahannya toh, ini kan nggak akan bisa bedakan tambahan titik weraso atau ketambahan yang tadinya dikurung. Kan terjemahan itu kadang ada kurungnya gitu. Nah tiba-tiba ada yang iseng, kurungnya dihilangi. Itu kita tidak akan bisa membedakan. Nah maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perubahan dalam kitab itu ada dua, yaitu merubah lafadznya, kemudian yang kedua merubah maknanya menurut Ibnu Taimiyah. Nah contoh-contoh ayat sudah dirubah. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes pasal 10 ayat 30 disebutkan aku dan Bapa itu satu, aku dan Bapa itu satu. Nah ayat ini digunakan untuk menetapkan ketuhanan Isa atau Yesus, padahal dalam konteks aslinya maksud kesatuannya adalah dalam kehendak dan misi, bukan kesatuan zat. Jadi Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar itu pernah ada di dalam gua, dan di gua itu dia sembunyi, mereka berdua bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy sudah di atas gua, hentakan kakinya itu sudah terdengar. Di situ Nabi Muhammad SAW dalam posisi ketakutan sebagai seorang manusia itu wajar. Dikepung wong sekampung dengan perlengkapan perang full, kemudian mereka terjebak di dalam gua. Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, kebersamaan di sini bukan berarti Allah itu ada masuk dalam tubuh kita. Makanya nanti saya ajarkan di beberapa tempat itu di mana Allah itu harus clear. Allah itu di atas arsy sana, bukan kemudian di mana-mana, bukan di kepala kita, bukan di hati kita. Dalam arti zatnya loh ya, bukan di diri kita. Bahkan nanti ada dua orang yang sebelahan gitu, saya tanya Allah di mana, yang satu bilang tidak di mana-mana, yang sebelahnya tanya, saya tanya jawabannya Allah di mana-mana. Jadi dua orang sebelahnya jawabannya beda. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini ketika dikatakan aku dan Bapa adalah satu, maka harusnya dimaknai bukan satu dari sisi fisiknya, zatnya, tapi satu dari sisi kebersamaannya. Kebersamaan itu yang disebut dengan ma'iyah, bahwasanya Allah akan senantiasa membersamai hambanya yang solih, yang beriman. Nah, Al-Quran meluruskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Jadi kalau dikatakan Allah adalah dia, ya kafirlah kamu gitu. Makanya ini koreksi dari Al-Quran. Maka dalam konteks ya, Alkitab tadi tauhidnya dilenyapkan dan diangkatlah Isa sebagai Tuhan, tapi kembali kepada Quran sebagai hakimnya, maka Quran menyatakan dia cuma manusia biasa. Ini satu. Kemudian yang kedua tentang nubuah Nabi Muhammad. Nah ini yang menarik. Disebutkan pada Quran, kepada Alkitab, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, ini ada di Perjanjian Lama. Dikatakan aku akan bangkitkan bagi mereka seorang nabi. Ini mungkin yang dibaca Heraklius ini. Aku akan bangkitkan buat mereka orang-orang Bani Israel seorang nabi di antara saudara mereka. Berarti bukan orang Bani Israel, selain Bani Israel. Dan dia seperti engkau Musa, punya sifat-sifat seperti Musa. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi firmannya tidak tertulis tapi disuruh ngapalin. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka orang Nasrani ketika ditanya ini ayat buat siapa? Jawabannya untuk Yesus. Padahal ketika kita konfirmasi di situ dikatakan seperti Musa. Musa tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Musa itu hanya nabi. Di mana-mana Musa itu cuma nabi. Bahkan orang Bani Israel nggak pernah mengklaim Musa itu sebagai Tuhan. Tidak ada ceritanya. Makanya sebenarnya ini lebih cocok kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Dan kemudian saudara mereka itu siapa? Kalau orang Yahudi itu Bani Israel, keturunannya Israel. Israel itu sinten? Israel itu sinten? Yakub. Yakub itu sinten? Putranya Ishak.
Maka ketika dikatakan saudara mereka, berarti saudara dari Bani Yakub atau baninya Ishak. Berarti saudara Ishak siapa? Bani Ismail, putranya Ismail. Nah, putra Ismail siapa? Orang-orang Arab. Maka ayat ini sebenarnya nggak cocok kalau ditembakkan atau digunakan untuk menunjuk Isa al-Masih, nggak cocok. Cocoknya kepada Muhammad SAW. Dan kemudian disebutkan lagi pada potongan ayatnya, dia seperti engkau Musa. Seperti engkau Musa apa? Musa datang membawa syariat baru, yaitu apa? Taurat. Begitu Injil, Nabi Isa mengatakan, aku tidak sedang menghapus hukum Taurat, aku cuma menggenapinya. Tapi Quran datang untuk menghapus semuanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dijembrengkan lagi persamaan antara Musa dan Muhammad banyak. Musa punya bapak ibu, Muhammad punya bapak ibu, Isa enggak punya bapak. Kemudian Musa menikah, Isa enggak, Muhammad SAW menikah. Kemudian Musa punya anak, Isa enggak, Muhammad SAW punya. Kemudian Musa memimpin perang melawan raja-raja. Kemudian Isa enggak. Kemudian Muhammad memimpin perang juga. Nah, ditutukin oleh biarlah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat itu cocok buat Muhammad, bukan buat Isa. Makanya disebutkan lagi bahwasanya potongan ayatnya tadi mengatakan firman itu aku taruh di mulutnya, bukan kemudian ditulis dalam bentuk lembaran. Sedangkan firman yang diterima oleh Musa itu tertulis, dan komen Musa itu tertulis dalam lembaran. Sehingga dalam konteks kita ketika kita mempelajari sirah atau sejarah tentang turunnya Al-Quran yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jibril itu datang ke Gua Hira. Di situ kemudian yang mengatakan Iqra, bacalah. Muhammad yang enggak bisa membaca, begitu dikon moco dengan kalimat Iqra yang artinya bacalah, dia langsung refleks. Dia langsung refleks. Ma'ana biqori, aku enggak bisa membaca. Kemudian Jibril mengulangi Iqra, bacalah. Kemudian dia mengatakan Ma'ana biqori, aku enggak bisa membaca. Diulangi lagi Iqra ma'ana biqori. Di situ kemudian Jibril baru paham. Oh gini tak akan ngomong terus ya, rampung. Akhirnya dibikin untuk panjang kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Di situ Nabi baru paham nek koneroke. Kenapa Jibril langsung kepada firman itu? Karena sifat dari malaikat itu tidak mau korupsi, tidak mau nambahi atau mengurangi. Jadi langsung firmannya Allah disampaikan. Begitu dia sudah paham, beliau sudah paham, sudah hafal, baru ada conversation, ada percakapan. Bukan percakapan yang didahulukan, baru kemudian ayatnya disampaikan, khawatirnya ketambahan. Makanya Bapak Ibu ya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat tadi Ulangan 18 itu benar-benar yang kita pahami, saya pahami secara khusus, itu adalah memang benar-benar buat Nabi Muhammad. Dan kemudian ada perubahan lagi, yaitu yang ketiga tentang nasab dan dosa para nabi. Disebutkan pada kitab Kejadian pasal 9 ayat 21 Perjanjian Lama, disebutkan bahwasanya Nuh meminum anggur hingga mabuk. Nabi Nuh itu disebutkan sebagai seorang pemabuk, dan ia telanjang di dalam kemahnya. Seorang nabi yang pemabuk. Umpama pada zaman itu memang Nabi Nuh ini mabuk, maka Islam datang dengan tidak menceritakan aib itu, karena mabuk sudah tidak boleh di syariat Nabi Muhammad. Ini umpama. Tapi kita tentu meyakini Nabi Nuh bukan seorang pemabuk. Nah, kemudian berikutnya pada disebutkan dalam kitab Samuel 11 ayat 4 sampai 5. Dikisahkan tentang Daud, Nabi Daud. Tadi Nuh, ini Daud. Disebutkan bahwasanya dia berzina dengan istri seorang yang bernama Uria. Coba, seorang nabi berzina. Ada nih. Nah, umpomo tenang. Tentu kita nggak mengimani tenang. Umpomo tenang. Maka Islam datang tidak menceritakan aib nabi. Jangankan kok aib nabi, aib tetangga kita aja kita tidak boleh menceritakan. Maka Bapak Ibu dan rahmati oleh Allah, ini tentu bertentangan dengan syariat kita, di mana kita mengatakan, Islam mengatakan bahwasanya para nabi itu terjaga dari dosa, sehingga tidak mungkin para nabi itu bermaksiat seperti itu. Sehingga Allah berfirman pada Quran surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Yang namanya para nabi itu bersegera dalam kebaikan, bukan malah berbuat mabuk dan zina. Itu kan kelakuan para orang-orang gak jelas itu. Maka kisah-kisah seperti itu adalah bagian dari tahrif al-lafzi dan bisa juga tahrif al-makna. Jadi merubah makna atau merubah tulisan, sehingga di situ terdapat penghinaan kepada para nabi. Kalau tulis kedik mulai
Nah, kemudian perubahan yang sangat fatal dan vital yaitu tentang tauhid, di mana dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5, Taurat menyatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti yang namanya Allah itu cuma satu, Esa. Namun di tempat lain di Perjanjian Baru, tadi Keluaran itu Perjanjian Lama, muncul konsep Trinitas. Di situ dikatakan bahwasanya sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga sana, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yohanes 5 ayat 7. Dan ini diyakini oleh para sarjana Kristen sebagai ayat tambahan gak asli. Dan orang Yahudi dengan lihat di YouTube, mereka itu ketika dipilihkan, nek kamu pergi dari negaramu Israel ini kemudian pergi ke negara luar, terus mek sholat, mek ibadah, umpamanya pilihannya gereja, umpamanya masjid, pilih ning di jawaban mereka ning masjid. Umpama wong Islam entuk aku pengen numpang ibadah. Lah ngopo ketika ditanya, jawaban mereka soalnya wong Nasrani nyembah menungso. Nek wong Islam karo wong Yahudi saya itu nyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Gitu kata dia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kitab-kitab samawi ini diurutkan, harusnya ada kisah yang berlanjut. Ibaratnya gini, dengan punya putra yang pengen jadi tukang insinyur, taruhlah nanti kuliah tukang insinyur, berarti kan ditarik mundur, nanti kudu jiko fakultasnya kan fakultas teknik, ditarik ke belakang berarti SMA-nya harus IPA, gitu. Terus IPA pun juga kudu pintar matematika, ditarik ke belakang lagi, berarti ya kudu di apa IPA-nya dimantep ya pas SMP, pas SD itu. Makanya muncul temen ibu umon segala macam nih loh, dalam rangka menuju ke sana gitu. Nah, di sini menceritakan Allah yang satu, di sini Allah yang 3, di sini ilah yang satu yaitu Allah. Maka jelas di sini sebuah kekeliruan, tidak mungkin benar karena harusnya berkesinambungan. Belum lagi nanti kita ngomongkan fikih makanan, ini babi ra itu, ini gadi itu, ini tetap ra itu ya piye ceritanya, musuh mencolok gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, itulah yang kemudian disebut dengan tahrif lafzi dan maknawi. Jadi bisa tulisannya yang dirubah, bisa maknanya yang diganti. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, kaum Yahudi dan Nasrani telah menyelewengkan makna kitab mereka, menambah, mengurangi dan mengubah dengan tangan mereka. Mereka mencampur antara kebenaran dan kebatilan hingga tidak diketahui mana yang benar dari Allah dan mana yang sesuai hawa nafsu mereka. Insya Allah nanti atau minggu depan kita sambung dengan perbandingan antara Perjanjian Lama, Taurat, dan Perjanjian Baru, yaitu Injil, bagaimana yang tadi saya sudah contohkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.